Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-369 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Narto sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi merasa kesal. Dia mendapat kesempatan untuk menyerangkan pukulan Aji Tapak Wisaya. Tapi nampaknya pukulan yang menjadi andalannya itu tidak digubris oleh pendekar aneh. Pendekar aneh itu terus bertarung membabat anak buahnya satu persatu. Dewi Sambi menjadi sangat penasaran. Dia ingin mencoba sekali lagi keampuhan Aji Tapak Wisaya. Karena itu dia melompat ke belakang beberapa tindak. Dan setelah menahan napasnya barang beberapa saat lamanya, dia menerjang ke depan sambil mengacungkan telapak tangannya yang sudah dilampari Aji Tapak Wisaya.
dapat menahan Aji Tapak Wisaku. Siapakah kau ini sebenarnya, orang asing? Namaku tertulis di sana, di awang-awang. Kalau kau dapat mendengarkan deburan darahku, maka kau akan tahu siapa namaku. Berdebah, congkak sekali. Jangan kau merasa telah unggul dalam pertarungan ini. Ayo, sekarang kita bertarung berdua. Aku tantang kau adu kesaktian, adu pukulan. Sebenarnya kau mempunyai wajah yang cukup cantik. Mengapa kau memilih cara hidup seperti ini? Cih, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah melayani tantanganku. Sayang sekali kalau aku harus membunuhmu, hai wanita cantik. Tidak usah banyak mulut kau. Kau memang sudah berhasil 2 kali menghadang pukulanku. Tapi bukan berarti kau lebih unggul dari Dewi Sambi. Aku masih ingin membuktikannya. Ayo pendekar asing, bersiap-siaplah. Oh, sungguh malang nasibku. Sebenarnya aku tak ingin melakukannya. Tapi rupanya aku terpaksa membunuh wanita ini. Sungguh sangat disayangkan. Hana busuk. Belum pernah aku dihina seperti ini. Kau akan menyesal, pendekar asing. Dewi Sambi menyiapkan pukulan Aji Tapak Wisanya. Kali ini dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Wajahnya tegang, matanya berapi-api, dan mulutnya menyeringai dingin. Mendadak tubuhnya gemetaran. Sementara itu pendekar aneh menunggu dengan tenang di tempatnya semula. Ia sama sekali tidak bergerak, tapi nampaknya dia pun mempersiapkan diri untuk menghadang pukulan lawannya. Malam ini adalah malam terakhir bagimu, pendekar asing. Kau pasti akan binasa dalam cengkraman Aji Tapak Wisa. Aji Tapak Wisa. Aji Tapak Wisa menerjang. Pendekar aneh itu menangkis dengan kedua belah tangannya. Sebuah benturan panas terjadi, dan pendekar asing itu terjungkal beberapa langkah ke belakang. Melihat lawannya tersungkur di atas semak belukar, Dewi Sambi segera memerintahkan orang-orangnya agar kembali menyerbu. Ayo, cepat bunuh dia! Bunuh pendekar asing itu! Sambil menghambur bersama-sama, serentak pendekar aneh itu bangkit dan balas menyerang. Kali ini dia menggunakan sebilah pedang yang bentuknya aneh. Pedang itu melengkung bagaikan bulan tanggal muda. Hanya dalam beberapa gebrakan saja, pendekar asing sudah merobohkan 3 orang sekaligus. Dewi Sambi menjadi sangat geram. Tiba-tiba dia melihat pendekar asing menyarungkan pedangnya, kemudian melompat menghampirinya. Hai wanita iblis, Aji Tapak Wisamu memang hebat. Hampir saja kau mampu membinasakan aku. Sudah 3 kali kau menggunakan pukulanmu yang ampuh itu. Dan sekarang, aku akan membalasnya. Aku tidak akan melarikan diri, pendekar asing. Aku akan melayani pukulanmu. Bagus.
Sekarang bersiaplah. Kan kuhisap kekuatan Triloka. Kan kurangkum kekuatan Tribawana. Kulebur menjadi satu. Manjing dalam daging kulitku. Pohonku jamah kering. Gunung karang kuremas hancur. Kan ku genggam jagat raya dalam telapak tanganku. Inilah pukulan Kidung Pamungkas. Hiai! Dewi Sambi terkejut. Dia tahu bahwa laki-laki aneh yang sekarang menjadi lawan tandingnya bermaksud mengeluarkan pukulan andalannya. Untung dia masih sempat mengeluarkan Aji Tapak Wisanya sebagai perisai. Dan ketika Aji Tapak Wisa berbenturan dengan pukulan Kidung Pamungkas, tubuh Dewi Sambi terlempar sejauh 3 batang tombak ke belakang. Wanita pendekar itu masih berusaha untuk bangkit kembali, tapi tubuhnya bergoyang-goyang dan dia berjalan sempoyongan ke sana kemari. Aduh. Melihat lawan tandingnya roboh, pendekar asing itu kemudian memalingkan wajahnya ke arah anak buah Dewi Sambi yang masih berdiri ternganga-nganga. Wajah pendekar asing menjadi beringas. Tiba-tiba pandangan matanya memancarkan hasrat membunuh yang luar biasa besarnya. Secepat kilat pendekar asing itu mencabut pedangnya kembali, kemudian memasangnya di tangan kirinya yang cacat. Dan saat berikutnya, dia memungut sebilah pedang yang lain. Sekarang dia berdiri dengan perkasa, sambil menggenggam 2 bilah pedang kembar. Nah, sekarang giliran kalian. Kalian semuanya. Oh, orang-orang yang malang. Pendekar-pendekar yang malang. Mengapa kalian harus bertemu denganku? Dengarlah. Kalian tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk hidup lebih lama. Aku akan membantai kalian satu persatu. Aneh itu mengamuk bagaikan orang gila. Jurus-jurus pedangnya menyebarkan hawa maut. Satu persatu anak buah Dewi Sambi dibabat roboh. Dan mereka roboh sambil menekap luka-lukanya. Melihat teman-temannya satu persatu roboh, Rangguh menjadi ketakutan. Kemudian timbullah gagasannya untuk melarikan diri. Maka secepat kilat Rangguh melompat ke atas punggung kudanya dan memacu binatang itu sekencang-kencangnya. Luar biasa. Jurus-jurus pedang Tuan sungguh luar biasa. Baru pertama kali ini saya melihat jurus-jurus pedang begitu dahsyat. Aku senang permainan seperti ini. Aku senang membunuh orang seperti ini. Kau tahu, jika membunuh orang, maka aku seperti sedang mengunyah makanan yang sangat enak. Sepertinya baru pertama kali ini saya berjumpa dengan Tuan. Dan bagi saya, Tuan adalah seorang pendekar yang aneh. Tuan pandai sekali melantunkan bait-bait syair. Dan Tuan juga pandai sekali membunuh musuh. Tuan telah membunuh mereka semua bagaikan menepuk sekumpulan nyamuk. Siapakah sebenarnya Tuan ini? Apakah kau juga ingin tahu namaku? Ya, saya ingin berkenalan dengan Tuan. Saya tidak ingin kau kenal. Dan aku pun tidak ingin mengenalmu. Saya ingin bersahabat dengan Tuan. Saya tidak ingin bersahabat dengan siapa-siapa. Aku ingin sendirian saja. Aku ingin mengembara seorang diri. Aku tidak butuh teman. Tidak butuh ditemani. Aneh sekali perangai dan sikap Tuan. Saya kira Tuan sedang menghadapi suatu persoalan yang sangat berat.
Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Aku sudah menguburkan semuanya. Ya, baiklah. Kalau memang Tuan tidak bersedia, saya pun tidak akan memaksa. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Siapa yang telah menolongmu? Tuan. Tuan yang telah menolong saya. Tuan telah menyelamatkan jiwa saya. Kalau Tuan tidak segera datang, saya kira sekarang ini saya sudah menjadi mayat. Saya akan dibantai beramai-ramai oleh Dewi Sambi dan anak buahnya. Ketahuilah Tuan, saya ini orang buron. Bukan buron pemerintah, tapi buron dari kelompok saya sendiri. Dulu saya pernah ikut Dewi Sambi dan Putong Bajil. Tetapi kemudian saya keluar dari kelompok mereka. Karena saya tidak lagi merasa sepaham. Tapi nampaknya mereka tidak membiarkan saya keluar begitu saja dari kelompok mereka. Saya diburu dan dikejar-kejar. Dan akhirnya mereka bisa menemukan saya di desa Kanduyuhan ini. Mereka bermaksud membunuh saya. Untung Tuan segera datang. Tuanlah yang telah menolong saya. Tuan telah menyelamatkan jiwa saya. Sudah sepantasnya kalau saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan. Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Itu sudah sepantasnya, Tuan. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah dengan suka hati menolong kita. Sudah kukatakan, aku tidak pernah menolongmu. Hah? Aku memang pernah menyelamatkan nyawamu dari incaran wanita iblis itu dan anak buahnya. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku bermaksud menolongmu. Tuan, apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Dengar baik-baik. Aku ini pendekar bebas. Aku menjadi pendekar karena dipaksa oleh keadaan. Keadaan dan kenyataan-kenyataan yang keras. Kalau aku toh mencabut pedang, itu karena dunia menghendaki begitu. Bagiku tidak ada teman. Semuanya musuh. Termasuk kau. Tuan, saya tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan sebenarnya. Lihatlah mereka. Lihatlah sekali lagi mayat-mayat yang bergelimpangan tidak tentu arah itu. Sungguh malang nasib mereka. Mestinya 20 tahun lagi mereka baru keluar dari sarangnya setelah memiliki ilmu yang bisa diandalkan. Tapi dasar mereka berjiwa pendekar cecere. Mereka tidak mampu mengukur diri. Mereka hanya pendekar geradak geruduk, sodok ke sana, sodok kemari, dan akhirnya tamatlah riwayatnya secara hina dan memalukan. Lihatlah. Kau bisa melihat bukan? Jadi apa sebenarnya yang Tuan inginkan dari saya? Menyesal sekali. Kau terlepas dari moncong-moncong buaya. Tapi sekarang kau berhadapan dengan moncong seekor macan yang sedang kelaparan. Kau tahu apa yang kumaksudkan? Iya. Jadi Tuan juga bermaksud membunuh saya? Aku senang membuat orang mati penasaran. Nah, bersiaplah. Aku akan memanggil Dewan Neraka untuk mencabut rohmu. Tunggu dulu. Sampai basah kuyup mata pedangku. Ada 20 orang semuanya. Malam ini aku akan bisa tidur dengan nyenyak. Aku akan tidur dan bermimpi melihat bulan pecah terbelah dan mengeluarkan darah. Setelah memasukkan 2 bilah pedang ke dalam sarungnya, pendekar aneh itu menyepak tubuh Gagarangan. Tubuh Gagarangan tergulir ke samping. Lehernya hampir saja terputus. Pendekar aneh itu tersenyum. Setelah sekilas mengamati mayat-mayat yang bergelimpangan, pendekar aneh itu pun melangkah pergi.
Dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah lenyap bagaikan ditelan bumi. Orang itu sudah pergi. Dia sudah tidak nampak lagi. Dia bagikan lenyap di telan bumi. Wah, gerakannya sangat cepat. Baru pertama kali ini aku melihat seorang pendekar mampu bergerak begitu cepat. Dan jurus-jurus pedangnya benar-benar berbahaya. Aku melihat sepertinya dia itu utusan Dewa Maut. Nah, Rayuyu, sekarang marilah kita periksa mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Aku yakin mereka itulah yang selama ini membuat rusuh kerajaan Majapahit. Pastilah mereka sekumpulan para perampok yang selama ini dicari-cari oleh pemerintah Majapahit. Iya. Ayo Rayuyu, iya. Ayo kita periksa mereka. Kau yakin pendekar aneh itu sudah benar-benar pergi jauh dari tempat ini? Hah? Dia sudah menghabiskan lawan-lawannya. Dia pasti sudah pergi. Ayo Rayuyu, kita harus segera bertindak. Rawedeng dan Rayuyu adalah kaki tangan Sang Ramapati. Sang Ramapati atau Sang Mahapati, atau yang juga bernama Dyah Halayuda, menugaskan 2 orang anak asuhnya untuk mencari telik sandi. Rawedeng dan Rayuyu segera bergerak mendekati mayat-mayat yang bergelimpangan tak tentu arah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Rawedeng dan Rayuyu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.